Lu kebayang nggak ada Habib Kristen? Itu dua kata lucu. Oh iya sih. Iya kan? Ustaz Brian masih kebayang. Masih oke. Ini orang pendeta tapi kok ada tatonya? Oh enggak juga sih. Tapi kalau Patuh ini kan ya. tato emang banyak juga kan yang pendeta yang Oh gua iya, kenal ya. bener. Kalau saya nggak Wih, kalau dia mana nggak ada ya? Yakin ya? Yakin. Oke, siap. Kecuali di punggung. Tapi apakah semua aliran Islam seperti yang apa diimani oleh Kayaknya Habib enggak. Jafar? Soalnya kalau semua kayak Habib Jafar, persentasinya Kristen udah kecil Iya, kayaknya. iya. Gua nggak tahu Sudah seberapa ya? iman Walaupun udah kecil sebenarnya. Jadi seharusnya bukan kecil. Habis. Oh gini, lu doang tapi nggak ke Islam yang lain tuh bisa nggak? Itu hipotesis, gua nggak bakal ya, gua nggak bakal. Hipotesis nih, kira-kira. Pertama ya, gua lebih suka menanggapi kata gak bakalnya, bukan. Sombong banget ya. Sombong banget gak bakal. Sombong banget loh. Gak bakal. Ya udah gini, Kan setiap kalau kita gitu nggak gini. tahu spiritual journey Iya kita betul. masing-masing, kan. Kita nggak boleh membatasi Tuhan ya. Betul, Iya, kecuali iya, gue iya, ya. iya. Pastor Brian. Ini dua sosok yang luar biasa banget dan aku tuh kenapa ngajak di sini? Awal mulanya itu dari postingan Instagram kita yang Reels. Alright, ya. Dari situ aku ngomong bahwa alasan kenapa aku Kristen karena memang ya hatiku aja udah merasakan damai dan itu yang komen sampai 4.400 orang, Bib. Wow. Itu di situ perdebatan banyak banget antara Islam, Kristen itu berantem di situ tuh. Jadi kenapa aku mau bikin ini biar orang-orang bisa ada rasa toleransi yang lebih lagi terhadap perbedaan beragama ini. Betul. Itu yang aku pengen sampaikan. Jadi di sini kita bukan sama sekali mau debat atau apa, tapi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang aku bakal lontarkan itu lebih untuk membuka wawasan baru untuk orang-orang ini sehingga bisa mengenal agama yang berbeda ini satu sama lain. Betul. Itu sih. Dan ini kayaknya sih ya, menurut gua seandainya kita gak jelasin ya agama kita masing-masing, kayaknya orang udah tahu deh. Iya. Iya. Orang-orang Iya. yang tipikal dari wayahnya udah ketahuan agamanya. Iya. Oke. Pastor Brian udah. Pastor Brian Iya. sama Habib Jafar. Iya, gua kalau sama Onat sama Boris tuh masih optimis. Masih optimis. Iya. Tapi kalau sama kalian kayaknya emang dari segi muka nggak pantas ya, Mas. Udah nggak bisa ya, udah susah ini. Udah susah sih. Apalagi dia dengan namanya loh. Samuel Chris, buset, berat ya. Kan gua kalau beneran itu harus ganti apa opsinya? Makanya Bib? Ganti agak nama susah belakangnya. ya. Iya. Samuel ya Samsul bisa. Nah, Samsul. Dan dia tuh gua sebenarnya sangat dekat dengan Chris kan. Karena setiap gua melakukan pembayaran kan pakai Chris. Enggak gitu. Beda. Makanya gua itu karena gua muslim, gua itu selalu bilang itu kan sebenarnya spellingnya yang benar adalah Chris. Oke. Tapi karena gua muslim banget, Iya. Curis. Bagus ini perjalanan jelas. Tapi konten itu sih lucu loh. Padahal konten itu nggak ada bahan yang untuk diperdebatkan sampai kayak gimana. Iya, itu cuman ya aku ngomong alasan aku Kristen karena aku bisa merasakan dan aku damai. Itu tapi dari dua sisi nggak seneng aja dari yang Kristen kayak kok lu nggak tahu sih gimana sih lu jadi orang Kristen? Benar. Yang muslim, wah kayaknya bisa. Gak bisa yuk. Dan karena kan gini, menurut gua kan itu jawaban yang versi subjektif ya. Ya. Versi subjektif. Sehingga seharusnya itu nggak bisa diperdebatkan udah. Ya. Kayak gua misalnya, kenapa Bib, lu suka kopi? Ya karena menurut gua enak sama kopi. Itu kan rasa enak itu kan nggak bisa diperdebatkan. Itu Iya. subjektif kan. Betul. Kecuali gua bilang, iya gua suka kopi karena kopi itu mengandung ini yang baik bagi tubuh gua. Itu bisa diperdebatkan secara medis. Betul. Kalau itu kan seharusnya nggak jadi perdebatan sih. Iya. Cuma karena memang orang Indonesia Orang itu biasa. suka banget Orang ya. Indonesia. Suka banget debat. Iya. Jadi pokoknya ada lapak ribut dikit, Iya. ikut gitu kan ya. Itu yang tadi lu bilang sih bagus. Makanya kalau buat gue ya, gue selalu bilang ke teman-teman di gereja, di pokoknya siapa yang gue temuin lah di server gue di Kristen, gue selalu bilang gue paling anti kristenisasi. Menurut gue itu salah paradigma gitu kan, kayak kita harus mengkristenisasi terus kayak kita harus meyakinkan. Kalau di film-film tuh bisa ada yang
aliran yang gua nggak akan sebut, tapi biasanya kayak pakai kemeja terus ngetok-ngetok rumah orang gitu kan, punya waktu nggak untuk ngobrolin tentang Tuhan Yesus. Tahu nggak sih yang gua ngomongin? Nggak tahu kan gitu kan? Saya nggak tahu. Lo nggak tahu ya? Nggak tahu. Tapi ya pasti. Meneliti musuh ini. Tapi cara pikir yang kayak gue bakal jelasin sampai otak lu tuh ngerti bahwa Tuhan Yesus tuh raja dan Tuhan yang sebenarnya. Jadi coba mengengage kepala. Tapi padahal yang tadi Habib bilang, kalau kita ngomongin sesuatu yang subjektif, gue selalu bilang gini, gue bilang kadang-kadang, nggak ada yang peduli apa yang lu percaya. Nggak ada yang peduli. Gue tanya, kalau lu punya teman yang Islam, Buddha, Hindu, lu peduli nggak apa yang mereka percaya? Enggak. Iya. Kenapa? Karena bagi lu itu kan salah. Iya. Ya udah. Terus ngapain lu ngasih tahu orang apa yang lu percaya? Betul. Tapi gue bilang, lu kasih tahu orang apa yang lu alami. Nah itu nggak bisa dibantah. Iya. Kalau lu bilang yang tadi kan dia bilang, oh sejak gue memeluk agama ini, sejak gue kenal Tuhan Yesus, hati gue damai. Sejak gue ada Tuhan Yesus, gue berasa kalau ada masalah gue nggak sendirian. Kan nggak mungkin dibilang, oh enggak itu setan, itu bukan, itu nggak. Bisa, Pengalaman itu pribadi nggak ada yang bisa Iya. tolak kan. Dan kalau kita sebagai umat beragama tidak saling adu mekanik, mencoba mengalahkan pemikiran dan teologi masing-masing, tapi berbagi dari hati ke hati, kayaknya kita bisa ngobrolin iman dan perjalanan iman itu lebih enak nggak sih, Bib? Betul, karena menurut gua gini kan, dengan ngobrol seperti ini, itu ada minimal 2 manfaat yang kita dapat. Pertama, kita akan menguji kebenaran yang kita yakini. Ya. Sehingga kebenaran yang kita yakini itu bukan lagi berstatus warisan dari orang tua. Tapi kedaulatan yang kita pilih sendiri. Ya. Karena gua misalnya udah ngobrol dengan semua pemuka agama, dan ketika gua menyebut diri gua Muslim, gua yakin karena gua udah tahu agama lain. Sejauh yang gua jalan-jalan ke agama lain, itu pun dari orang yang kompeten. Ya. Kalau Onat ya itu. Tapi kan gua ngobrol sama romonya Onat, sama Pendeta Yeri, kemudian Bante Dira dan lain sebagainya. Yang kedua, gua akhirnya jadi mengenal, sehingga kemudian gua jadi bisa mengerti kenapa lu mengimani seperti itu. Bahwa ternyata di dalamnya, meskipun bagi gua itu bukan satu kebenaran, tapi ada banyak kebaikan yang akhirnya gua bisa toleran sama orang-orang yang berbeda. Karena kan kita akan cenderung membenci sesuatu yang tidak kita ketahui. Iya, benar, Iya kan? benar. Kayak gini deh, misalnya lu gak tahu tuh saklar itu nyetrum apa enggak. Lu akan menjauh takut, tuh. Tapi ketika lu tahu, ya lu akan pegang, lu akan manfaatkan itu dan lain sebagainya. Makanya bener, gue setuju bahwa yang lebih orang ingin tahu dan yang lebih powerful kalau lu mau adu mekanik, itu outputnya. Bukan apa yang lu yakini, tapi setelah lu meyakini itu jadi apa untuk diri lu dan untuk orang lain maupun alam semesta. Apa nih? Karena Nabi Muhammad tuh ya, mayoritas membuat orang itu tertarik kepada Islam dan masuk kepada Islam itu bukan karena debat, karena kehidupan pribadi dia. Ada yang karena ngobrol, kayak Sayyidina Salman Al-Farisi, karena dia dari Persia yang sangat mengagungkan rasionalitas, ngobrol tuh. Tapi rata-rata kayak Sayyidina Bilal itu enggak, karena ngelihat wah ini sosok keren banget, karena diludahi, dicaci maki, dilempar batu, ngebalesnya dengan cinta dan senyuman. Nah, gue pengen nih healing kayak gini, masuk ke Islam. Begitu juga kan Yesus kan, ginilah cerita tentang Yesus paling populer yang gue dengar. Gue nih kan jauh banget ya dari Yesus ya. Banget, Sarah. Muslim, Arab, tapi cerita yang pertama mungkin dan paling gue dengar tentang Yesus ya bahwa beliau di tempeleng pipi kanan, ngasih pipi kiri kan. Cerita-cerita yang bernuansa kebaikan kan. Dan menariknya, kalau cerita tentang kebaikan itu di Islam datang dari mana aja, itu harus kita ambil sebagai pelajaran. Kata Nabi itu harta karun umat Islam. Meskipun datangnya dari mulut orang munafik, mau dari orang ateis, penyembah apa kayak Kinder Joy atau apapun. Kalau itu keren. baik, ya udah kita ambil sebagai pelajaran.
Iya. Oke, mungkin sekarang aku mau masuk ke, kan kita udah bahas lumayan panjang tadi kan. Masuk dulu ke yang komentar nih. Oke. Ada satu yang komentar, dan ini mungkin yang paling sering dilontarkan dari pemeluk Muslim kepada Kristen, yang bertanya seperti ini. Emang ada di Alkitab yang menuliskan bahwa Yesus mengaku bahwa dirinya Tuhan? Ini dijawab dulu sama pendetanya dulu nih. Oke. Ini kayaknya klasik ya BP ya, perdebatan klasik. Oh, ini klasik sering ditanyakan berarti. Iya. Tapi penjawaban simpelnya begini. Jadi Tuhan Yesus itu kan terlahir di zaman itu. Nah, masalah orang Kristen tuh sering kali kita membaca Alkitab dan kita baca harafiahnya dan kita make sense atau enggak untuk kita hari ini. Tapi kita kalau baca Alkitab tuh harus ngerti bahwa itu buku yang ditulis 2000-an tahun yang lalu, dan apa yang terjadi saat itu settingnya kayak harus nonton film gitu. Salah satunya adalah Tuhan Yesus tidak pernah bilang dengan literal aku adalah Tuhan, karena kalau dia ngomong itu pun, itu nggak penting. Di zaman itu, kata-kata itu tidak ada bobotnya. Tapi karena Tuhan Yesus terlahir di dalam konteks iman Yahudi, yang menunggu sebuah Mesias, sosok Mesias, pada hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan dan apa yang dia katakan, itu lebih bermakna dan lebih mantap untuk menyatakan aku adalah Tuhan, tanpa sebut kata-katanya. Contohnya, dibilang pada saat Tuhan itu bertemu dengan Musa, dengan Abraham, dia sering bilang kata, aku adalah I am. Pas ditanya, Tuhan, lu siapa? Tuhan bilang, I am. Akulah dia, kalau Indonesianya. Akulah aku, basically. Nah, Tuhan Yesus beberapa kali menyebutkan seperti itu. Akulah dia, aku ada sebelum Abraham. Kata-kata seperti itu kan nggak mungkin. Gimana bisa? Orang lu baru lahir, gue lihat lu di sini sekarang, kok lu bisa ada sebelum Abraham gitu. Jadi statement itu buat di kuping orang Yahudi, basically bilang, dengarnya adalah gua Tuhan. Oke, tapi ini aku mau bersifat netral dulu ya. Iya, Dari situ bisa didebatkan lagi sebenarnya sama umat Muslim. Dibilang lah, kalau bisa aja dia nggak ngomong karena dia ragu nih, atau dia nggak tahu kalau dirinya itu Tuhan. Lo Muslim? Nah, itu gimana? Hah? Enggak. Kayak ya netral. Gimana? Band dong. Pada akhirnya semua bisa didebatkan ya. Pada akhirnya semua bisa Kalau mau didebatkan. didebatkan, apapun juga bisa didebatkan. Jangankan jauh-jauh ke teman-teman saudara favorit gue di Muslim, itu satu Alkitab aja. Dibaca 10 orang, ada 100 terjemahan. Udah di Kristen aja berdebat, saling tusuk-tusukan, sebutan lu sesat lu masuk neraka. Ntar neraka penuhnya orang Kristen semua gitu. Nggak usah jauh-jauh, kita nggak perlu kemana-mana gitu. Jadi kalau spiritnya berdebat mah pasti selalu ada. Oke. Nah, kalau di Muslim gimana nih, Bib? Apakah ada pengakuan dari misalnya di salah satu ayat di Quran yang mau ngomong nggak? Allah ini Tuhan gitu gimana? Nah, itu kalau di Islam bedanya adalah klaim itu ada secara eksplisit. Dan eksplisit maksudnya? Eksplisit langsung disebutkan. Langsung disebutkan. Kita implisit gitu kan. Nah, Oh, itu gimana menariknya itu di ayat yang paling favorit bagi umat Islam, karena itu ayat pendek. Buat sholat enak. Gimana tuh? Nama suratnya itu surat Al-Ikhlas. Oke. Nah, biasanya kalau baca selain surat Al-Ikhlas, orang Islam sebagian tuh gak ikhlas. Karena panjang tuh kan. Jadi di Al-Ikhlas itu dibilang, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia itu Tuhan yang Esa. Allah yang Esa. Itu secara eksplisit. Karena kenapa? Karena sebelumnya itu telah diberikan pemahaman oleh Nabi Muhammad tentang Tuhan. Tuhan itu dia yang begini-begini, dia yang begitu, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kemudian diturunkan ayat itu untuk menjawab pertanyaan orang-orang pada saat itu. Emang dia itu siapa? Maka kemudian dijabarkanlah bahwa dia itu Allah secara eksplisit kalau di Islam. Cuman gue gini, yang ingin gue kasih sebagai insight, kalau lu ingin bangun toleransi antar umat beragama, sebaiknya lu belajar tentang agama lain dalam perspektif dia, bukan dalam perspektif lu. Kalau dalam perspektif lu, itu untuk iman. Bukan untuk toleransi. Tapi kalau untuk toleransi, biarkan orang berbicara tentang imannya sendiri. Jangan lu yang ngejudge. Lu yang ngejudge itu gak apa-apa untuk kebutuhan iman lu gitu. Tapi kalau untuk toleransi, biarkan mereka. Kayak gue dulu di awal-awal ketemu dengan tokoh-tokoh agama yang berbeda, gue itu suka bertanya pakai perspektif Islam. Jadi misalnya ke Bante Dira tuh, gue nanya, Bante, syahadatnya orang Buddha itu gimana? Padahal syahadat itu kan istilah Betul. Islam yang mungkin tidak ada di Buddha. Kayak misalnya lu nanya, baptisnya orang Islam itu gimana? Baptis lu mau ibad gua jadi Kristen gitu kan. Jadi perspektifnya itu. Benar. Pakai perspektif mereka.
Nah, perkara kemudian lu udah siap untuk berdebat antar agama, tapi syaratnya berbasis ilmu, berniat untuk mencari kebenaran dan bertujuan untuk menemukan kebenaran, silahkan. Tapi kalau gua ya sukanya, menurut gua sebaiknya itu di ruang akademis. Bukan di ruang yang iya, di ruang yang sosial umum gitu. Apalagi di depan netizen. Betul. Karena gua diajarin kayak dulu tuh tokoh-tokoh Islam kalau berdebat pakai syair, pakai puisi, agar orang-orang awam nggak paham. Karena kalau orang awam paham, itu akan memicu perdebatan yang buruk. Oke, ngerti. Debatnya biasanya di atas kuda tuh, kusir. Oke. Dan itu kontraproduktif. Iya. Jadi sebaiknya itu kalau gua memetakannya gini, kalau lu mau bicara klaim kebenaran lu, itu di rumah ibadah, di gereja, di masjid. Kalau lu mau berdebat di ruang akademis, di jurnal, di kampus. Nah, kalau di ruang umum, sebaiknya kita berdialog tentang apa yang menjadi titik kesatuan agar kita bersatu, dan apa kebaikan di antara semua agama, agar orang tuh yang dengerin enak gitu. Harusnya Indonesia tuh yang ini nih, persatuan. Kenapa gue baru kenal lu? Aduh. Gue suka nih kalau semua orang cara mikirnya gini, selesai, kelar udah. Udah selesai. Kalau gitu kita masuk ke lanjut. topik yang sangat ditunggu-tunggu. Dan ini sebenarnya bukan tunggu-tunggu sih, ditunggu-tunggu oleh aku sendiri sebenarnya. Gitu, okay. Penasaran aja sebenarnya. Tentang masalah keselamatan. Karena keselamatan ini merupakan sebuah konsep yang susah untuk diterima oleh logikaku nih. Apalagi kalau Kristen. Menurutku ya. Kalau Islam nggak tahu. Jadi makanya mau nanya sekarang. Nah, kalau di Kristen sendiri kan keselamatannya ini itu seperti apa? Mungkin aku langsung tanya aja. Dan nanti menurut agama Islam juga itu seperti apa? Cara orang bisa masuk surganya lah. Anggapannya kayak gitu kan simpelnya. Silakan pendeta. Habib dulu silakan. Oh ya silakan Habib. Nah ya. Kalau ini kebetulan terminologi yang di Kristen maupun di Islam ada. Kalau di agama lain belum tentu loh. Gue kadang nanya, gimana cara masuk surga di Hindu, di Buddha? Beda sendiri. Itu beda konsep lagi. Masa kita ajak lagi 4 orang gitu ya? Nah, Hindu, Buddha, jadi seru gitu ya? Nah, makanya maksud gue kita memang betul-betul harus melihat setiap agama itu dalam perspektif mereka. Iya. Nah, kalau konsep keselamatan di Islam, pertama ya, pondasi dasarnya adalah di beberapa ayat di Quran itu dijelaskan bahwa hak untuk menyelamatkan orang, memasukkan orang ke surga ataupun ke neraka itu hak prerogatif Tuhan. Jadi nggak ada yang tahu nih sebenarnya. Pada akhirnya nggak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Iya. Nah, pada akhirnya hanya Tuhan yang menentukan. Dan itu terserah Tuhan. Dan lu nggak bisa debat dengan Tuhan karena Dia yang Maha Tahu. Dan Dia yang pemilik hak atas surga dan neraka. Tuhan kemudian menjelaskan. Nah, konsep surga dan neraka itu begini. Tapi tetap ya haknya ada pada Tuhan, hak prerogatifnya. Karena kan pengetahuan kita terbatas. Walaupun kita udah tahu konsepnya ini. Tapi Brian nih secara konsep masuk surga apa neraka, gue gak bisa memastikan karena gue gak maha tahu. Dan pada akhirnya hak itu di Tuhan. Nah, kalau secara konsep di Islam itu kunci pintu surga itu dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah syahadat. Artinya ketika orang masuk Islam. Nah, tapi Tuhan itu maha adil. Tuhan itu punya dua sifat, Rahman, Rahim. Rahman itu bersifat umum di dunia. Rahim itu bersifat khusus dan berlakunya di akhirat. Nah, yang Rahman ini mencakup semua kebaikan yang dilakukan oleh siapa saja. Oh, ini yang sisi yang harus dilakukan oleh orang-orang ini. Upayanya maksudnya. Mau muslim, non-muslim, tidak beragama, dan apapun selama dia melakukan kebaikan, dia akan dibalas oleh Tuhan bukan secara adil, tapi dilipat gandakan. Jadi orang baru tahu nih. Agama apapun tidak mungkin tuh dia berlaku baik kemudian nggak dibalas. Jadi semua kebaikannya dibalas. Nah, tapi apakah itu dibalas di akhirat? Enggak. Itu dibayar tunai di dunia. Kenapa? Karena kebaikan itu tidak dipersembahkan untuk Tuhan. Untuk sesama. Tapi dalam keyakinan dia melakukan itu untuk apa? Jadi kebaikannya tetap dibalas
sesuai dengan kadar kebaikan itu. Oke. Nah, karena tidak dipersembahkan untuk Tuhan, maka Tuhan tidak membalasnya di akhirat, di mana tempat semua kebaikan itu dibalas. Dan di akhirat itu pembalasan bukan utamanya karena kebaikan yang kita lakukan, tapi karena rahmat dari Tuhan. Karena Tuhan suka kebaikan lu di dunia, kemudian Tuhan berikan tambahan diskon berupa di akhirat itu. Itu simpelnya kayak gini. Gue sering nyontohinnya gini. Kalau lu tiba-tiba datang ke studio gue nih, terus tiba-tiba lu bantu ngeset lighting, lu ngeset audio, terus di akhir bulan gue nggak akan ngegaji lu, karena lu nggak pernah daftar untuk jadi pegawai gue. Tapi gue tetap ngasih uang capek ke lu, karena lu udah bantuin setiap hari. Nih gue kasih uang capeknya 2 juta. Padahal gaji di kantor gue misalnya 3 juta. Kenapa? Karena lu gak pernah daftar. Nah, di Islam, orang yang gak pernah daftar masuk Islam, maka kebaikan yang dilakukan itu tetap dibalas sesuai dengan kadar kebaikannya, bahkan berlipat ganda, tapi tidak di akhirat, karena itu tidak dipersembahkan untuk Tuhan. Oke, berarti maksudnya mau aku simpulkan ya, Habib ya. Berarti untuk masuk surga versinya Islam itu intinya harus berbuat baik dan login dulu ke Islam. Iya. Betul kan, seperti betul. itu. Secara simpelnya kayak gitu. Betul. Oke. Menurut Koko gimana? Pertama-tama gue mau ngerespon dulu. Wah, ini keren banget, Beb. Gue baru tahu itu juga, dan gue suka banget jawabannya Habib. Simple banget ya. Bukan, gue bahkan tidak tahu bahwa tadi kan lu dasari dengan bermuka dengan keselamatan tuh hak prerogatif Tuhan. Artinya lu udah, gue bukan pemegang kunci kerajaan surga. Biasanya kan kita orang Indonesia kan gitu kan. Pemegang kunci kerajaan surga, gue yang paling tahu nih cara masuknya kan. Dan kerendahan hati untuk bilang gue nggak tahu, pada saat ini buat gue pribadi itu adalah bentuk dari keimanan. Maksudnya gini, kalau tadi pertanyaan lu kalau di Kristen gimana, sebenarnya mau ngomong juga ada yang basic, tapi ada variasinya juga. Kristen ini lebih banyak kiri ke kanan, variatif gitu kan. Tapi gue dibesarkan di gereja yang cara pikirnya segini, semua manusia udah berdosa, dan ini mungkin ini basis yang paling basic adalah semua manusia udah berdosa sejak Adam itu makan buah yang terlarang, dan setiap dari kita udah dosa, upah dosa adalah maut, kita semua masuk neraka. Mau kita berbuat baik sebaik-baiknya, ada tabur tuai mungkin di kehidupan ya, kalau orang baik nanti dapat hal baik, buruk dapat hal buruk, tapi tetap aja nggak cukup baik untuk kita masuk surga. Dan satu-satunya cara masuk surga adalah dosanya harus dibayar lewat Tuhan Yesus yang turun dari surga turun ke dunia, jadi manusia, mati di atas kayu salib, selesai. Kita bisa percaya Tuhan, bisa masuk surga. Nah, konsep dasarnya berarti kalau sama ya. Beda di kepada sini. Yesus. Kepada Yesus. Jadi mirip dengan Islam, tapi kalau main game itu ada cheat code-nya gitu. Ya kalau tadi di Islam yang aku tangkap adalah kita masuk Islam, berbuat baik, masuk surga. Betul. Kalau di Kristen, kita masuk Kristen, percaya Yesus, that's it, itu masuk surga. Ada cheat code-nya nih masalahnya. Pas gua kecil ada cheat code-nya. Tuhan Yesus tuh cheat code nih. Gimana? Ini yang jadi perdebatan sama orang non-Kristen kayak, lu curang banget. Jadi lu bisa hidupnya seenaknya berdosa-dosa terus percaya Tuhan masuk surga. Secara konsep kan seperti itu. Iya, makanya cheat code dong, nggak moralitas. Itu tuh? juga di iman Kristen banyak cara pikir yang berbeda juga. Salah satu yang membuat perbedaan, ada Katolik, Kristen ada Protestan, lain-lain. Ada yang berpikir, ada yang bilang bahwa enggak, kita tetap, kalau kita percaya Tuhan benar-benar dari hati, itu akan terlihat dari buahnya. Oke, jadi kalau lu nggak bisa bilang gua percaya Tuhan terus habis itu hidupnya kayak dajjal gitu, terus akhirnya hidupnya kayak jin buang anak, terserah mau dosa lu ngapain aja, terus lu bilang lu percaya Tuhan terus satu hari lu bakal masuk surga. Nggak bisa gitu katanya. Gimana cara membuktikan lu benar-benar percaya Tuhan? Oh, harus ada buahnya, dibilang ada outputnya. Kalau buah lu baik, nah berarti lu percaya Tuhan gitu. Tapi ada orang-orang yang bilang, enggak gitu, setiap dari kita adalah perjalanan dengan Tuhan Yesus, dan nanti mungkin sekarang hidupnya masih berantakan, tapi penjahat yang di atas kayu salib aja percaya Tuhan, nggak lama lagi mati, langsung masuk surga. Enak banget gitu kan. Gitu. Tapi dari manapun kita, itu basisnya ya, jadi percayakan Tuhan. Tapi buat gue pribadi, sekali lagi, gue tidak merepresentasikan semua orang Kristen. Karena umat Kristen udah banyak yang, gue udah dibuang kok dari Kristiani. Jadi gue bilang, gue aja nih, gue pribadi, di sana nanti gue lebih berbahaya. Gue pasti mengacaukan dimanapun gue berada.
Tapi makin kesini gue makin sadar pertama, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita nggak tahu Tuhan. Itu dalam banget. Karena dia begitu besar, gue tidak bisa mengerti dan semakin gue deket sama dia, semakin gue lihat gila, gue nggak bisa ngerti Tuhan sih. Makanya semakin gue kesini, gue setuju yang Habib bilang. Pada akhirnya ada hak-hak prerogatif Tuhan yang kita nggak bisa sok tahu. Siapa yang dia mau masukin ke surga, siapa yang nggak ke surga, itu urusan dia. Pada titik ini dulu gue beranjak dari kalau lu nggak terima Tuhan, kalau lu nggak Kristen, lu nggak mungkin selamat. Pada titik ini, gue nggak terlalu yakin. Bahkan tadi Habib bilang kan, orang yang nggak kenal Allah aja yang belum login, belum pernah syahadat pun bisa menerima upah karena kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau gue percaya dia begitu besar, gue percaya dia lebih besar daripada sekedar agama. Saat ini apa yang gue percaya? Bahwa kekristenan tidak menyelamatkan orang. Login ke Kristen tidak menyelamatkan. Jadi yang lagi berpikir login ke Kristen, nggak perlu gue kalau ngomongin Tuhan Yesus sama teman-teman yang Islam, udah lu di sana aja, udah aman. Lu jangan nanti lu sini makin kecewa kok, Kristen nggak masalah, semua sama aja. Kristen tidak ini, tapi pribadi yang namanya Tuhan Yesus, itu yang menyelamatkan. Buat gue, dia Tuhan. Mungkin buat beberapa teman dia nabi. Mungkin buat beberapa teman dia guru, dia orang baik. Gue selalu bilang nggak apa-apa. Gue selalu cuma bilang gue pengen orang bisa jatuh cinta terhadap Yesus. Mau lu pikir dia Tuhan, mau lu pikir dia nabi, jatuh cinta aja. Karena buat gue pribadi, iman gue taruh sama dia. Kalau ternyata gue salah, ya wes, gue ke neraka. Siapa yang temenin gue kagak tahu. Gitu. Tapi gue tidak menaruh lagi iman gue di dalam sebuah agama, apalagi sebuah gereja. Karena itu semua buatan manusia. Balik lagi, tadi ada statement dari pendeta Brian ini kalau dia dibuang ternyata. Tunggu, berarti gue kayak ngejelekin umat Kristen gak lah. 90% orang-orang yang religius dan agamawi tidak suka dengan cara pikir gue. Soalnya kalau di Kristen pun, gue tuh yang lebih cara pikirnya mungkin bilangnya katanya progresif gitu kayak. Dan mungkin ada karena tato gini kali ya, yang membuat orang kayak ini orang pendeta tapi kok ada tatonya, kayak gitu paling. Enggak juga sih. Tapi kalau ini kan tato emang banyak juga kan yang pendeta yang gua kenal ya. Kalau saya nggak kemarin habis ketemu dari yang agak nggak ada rambutnya, ternyata pas gua, wih, dalamnya ada ya? Yakin. Kecuali di punggung. Tidak lah. Aku mau nanya. Gue punya pertanyaan, nggak ada. Gue agak. Mau nanya apa? Agak. Lu simpen buat buat apa? Buat podcast lu. Oke. Ya, gue dulu nih. Karena gua agak optimis ngelihat Brian. Kan tinggal hapus. Tapi kalau yang udah ada nggak apa-apa di Islam. Gitu. Kalau menghapusnya akan menyakiti, dan Islam pro kepada kita tidak menyakiti diri kita. La darar wa la dirar. Orang Islam itu tidak boleh menyakiti dirinya, apalagi orang lain. Jadi nggak usah dihapus, tinggal nggak ditambah. Kalau gue masochis gimana? Suka. Itu sih lebih ke psikolog, bukan ke tokoh agama. Tapi maksudnya di Muslim sendiri tato kayak gini nggak boleh sama sekali kan? Nggak boleh. Dan banyak yang salah paham. Ini bagus nih. Orang salah paham. Kenapa nggak boleh tato? Karena nggak bisa masuk air wudu. Maksudnya ketika wudu. Iya. Terus temen gue ada yang dia bikin kayak tato tapi yang nggak permanen tuh. Kemudian dia letakin di tempat yang nggak dibasuh air wudu. Di sini di punggung. Nggak apa-apa dong, kan nggak dibasuh. Iya kata saya. Pertama ya, ketololan satu nih. Kalau Anda tiba-tiba kemudian mimpi basah, kan harus mandi suci, mandi besar. Itu kan berarti nggak masuk air di sini. Itu yang lebih mendasar ketololannya. Sebenarnya dilarangnya tato di Islam itu bukan karena nggak masuk air wudu. Karena kalau nggak masuk air wudu, misal suatu hari ada tato yang bisa menyerap air, berarti boleh dong. Nah, itu karena memang dilarang aja oleh Nabi Muhammad secara tekstual. Itu maksudnya haram ya? Itu haram. Kalau misalnya dilanggar, misalnya dia udah Muslim, tapi dia penuh tato nih, gimana tuh? Ya dia fasik berarti, dia melakukan pelanggaran. Karena itu di Islam itu kata kerja bro, bukan kata benda. Jadi ketika lu masuk Islam, lu harus kerja. Kalau lu nggak kerja, lu juga masuk neraka. Cuman di neraka lu dibasuh sampai lu bersih dari dosa itu, baru kemudian lu diangkat di surga.
Jadi di Islam nggak bisa lu bilang, oh gue Islam, hahaha, tenang. Gue di sini aja Beb, ada cheat code-nya, di sana nggak ada. Nah, itu. Tapi di Islam itu ada cheat code namanya syafaat. Oke, beda lagi nih. Dari manusia agung namanya Nabi Muhammad. Ah, Jadi siapa yang ada sebesar Biji biji sawi atau apa ya, kalau sekarang nyebutnya atom, sebesar atom iman kepada Tuhan dan Nabi Muhammad, nanti diberi syafaat, diangkat ke surga. Tenang aja, Bu. oh, ada jalur-jalur. Ada cheat code-nya juga. Ada. Jadi dua-duanya ada cheat code nih. Dan gua itu adalah cucunya Nabi Muhammad. Wah, Bayangin lu. wah. Ini beneran nih. Iya. Habib, Gua kan Habib. Habib itu orang yang punya garis keturunan bersambung kepada Nabi Muhammad. Jadi bayangin lu udah. Bisa sih. Oke. Jadi Tapi tante kemarin gitu. gue bikin satu statement di YouTube gue dan itu rame banget. Gue bilang, gue pengen jatuh cinta sama Islam. Marah Bib semua orang Kristen. Karena pendeta. Pendeta sesat nih katanya. Gimana Pendeta tersesat. Tapi gak tahu kan, gue diajarin sama Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu. Iya. Kasihlah tetanggamu, gitu kan. Ya kalau kata orang Batak sih, kata mamaku itu alkohol itu musuh, makanya aku harus ngasih alkohol. Tapi gue nggak kesana. Tapi gue pribadi percaya kalau gue mengikuti cara hidup Tuhan Yesus bahwa kita harus mengasihi tetangga, orang yang berbeda, gitu kan. Dan seringkali kalau orang Kristen mikirnya tetangga itu sama-sama Kristen, cuma beda gereja sebelah atau apa. Tapi ya Tuhan bilang kalau misalnya engkau seperti itu aja, apa bedanya sama lu yang nggak percaya Tuhan? Semua orang juga mengasihi orang yang baik sama dia, yang berpikir, berbicara seperti dia, tapi gimana dengan orang yang berbeda gitu. Makanya gue belajar pas gue ngambil S2, gue ngambil teologi, gue ngambil subjek Islamologi majornya. Tapi masalahnya Bib, yang kayak tadi lu bilang, belajar Islam lewat sudut pandang Kristen. Iya. Lebih lagi, nanti ada pertanyaan-pertanyaan tuh pas tesnya. Bagaimana kita bisa mengkristenisasi gitu kan? Iya, Bagaimana kita bisa mengambil teologi mereka dan kita masukin dengan cara pandang yang tepat gitu. Kebenaran firman apa yang bisa kita ajarkan kepada mereka agar mereka tidak tersesat. Nggak asik. Nggak asik. Kalau gua ngelihatnya gini kan. Gen Z itu tahu banget ya bahwa cinta itu tidak harus memiliki. Kan? Walaupun lu cinta kan bisa lu cinta sebagai seorang Kristen kepada Islam kan. Iya. Sama kayak Islam itu rahmatan lil alamin. Iya. Cinta bagi semesta alam. Oke. Semesta alam. Iya. Bukan cuman rahmatan lil muslimin, bukan hanya Iya. mencintai sesama muslim. Iya. Bukan rahmatan lil insan, bukan mencintai sesama manusia. Tapi apa yang ada di alam semesta, mau itu non-muslim, mau itu tumbuhan, mau itu binatang, mau itu apapun lo harus cintai kalau lo adalah muslim. Jadi mencintai itu bukan berarti kemudian yaudah lo bagian dari itu. Iya. Enggak, kecuali kalau lo mencintai Nabi Muhammad. Dalam konteks lo akhirnya harus mengikuti jalannya. Iya, itu kan udah, ada komitmen ya. ada komitmen. Iya, benar. Karena kan seorang yang mencintai Nabi Muhammad itu akan membuat dia ketarik ke dalam keyakinan seorang muslim. Ketarik untuk kemudian mengikuti. Oke. Iya. Ngomong-ngomong tentang cinta. Iya kan? Ngomong tentang cinta, bridging-nya udah bagus nih. Apa Kalau misalnya cinta yang berbeda agama, pendapat kalian berdua masing-masing apa nih? Silakan Habib Jafar. Ini nggak ada di skrip pertanyaanku. Tiba-tiba penasaran aja. Cinta beda agama ya. Nah, gini aja deh, cinta antara Kristen dan Islam aja biar lebih seru. Iya. Jadi gimana? Kalau di Islam pada prinsipnya kalau perempuannya muslimah, itu tidak diperkenankan mencintai yang berbeda agama, apalagi berbeda iman. Oh, iya. Itu juga haram jatuhnya. Nggak boleh. Nggak ada pintunya tuh. Nah, kalau yang cowoknya muslim, kemudian ada cewek yang ahlul kitab. Ahlul kitab itu artinya dia Nasrani dan Yahudi, itu diperkenankan dalam Al-Quran. Tapi pas saat nikahnya makanya di dalam ada beberapa sahabat yang menikahi ahlul kitab. Nah, tapi kemudian seiring perkembangan zaman ada pendapat dari para ulama. Pendapat dari para ulama misalnya kemudian menyebutkan sekarang tuh susah mencari orang Kristen misalnya dengan keragaman variasinya tadi yang sesuai dengan
Nasrani yang kita yakini dalam Al-Qur'an. Begitu juga Yahudi. Sehingga kemudian pintunya ditutup termasuk buat cowok. Oke. Kemudian yang kedua, ada yang bilang kalaupun ada yang tergolong ahlul kitab itu, tapi nikah itu kan ribet ya. Nah, Lu beda selera makan aja. Gini aja deh, yang paling sederhana. Gua sama bini gua beda selera AC. Tapi beda agama nggak, Bib? Enggak. bagus. Beda selera AC. Iya. Itu ribet loh. Bini gua sukanya 16. Gua sukanya 23. Ini real. Iya. Sederhana deh. Iya. Itu akhirnya mau ketemu di 21 aja susah, Bro. Iya. Jadi akhirnya gua fur tuh. Gua kasih 16 dulu. Iya. Gua gak tidur tuh. Ntar pas bini gua udah ngorok, gua naikin ke 22. Iya. Simple. Urusan AC loh. Iya. Susah tuh. Karena pernikahan ini baik di Islam dan gua tahu di Kristen juga Iya. kan. Kalau di Kristen kan yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan Betul. oleh manusia. Iya. Di Islam perjanjian agung antara manusia dengan Tuhan, Iya. kan? Sebisa mungkin jangan sampai putus. Oh. Jadi Tapi sebisa- bisa cerai? Bisa, boleh. Oh, cerai. tetap boleh. Tapi sebisa mungkin nggak pernah cerai karena cerai itu sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Dibenci Tuhan. Nah, makanya ketika lo mau menikah, lo harus pastikan ini ada kekuatan yang sangat kuat antara lo dengan pasangan. Dan kalau beda agama, kata para ulama kok kayak sulit. Jadi ya udahlah, nggak usah. Karena kalaupun lelaki itu menikahi yang beda agama dari ahlul kitab, dia harus matang agamanya. Iya. Dan kenapa yang laki-laki boleh? Karena biasanya laki-laki yang mempengaruhi perempuannya, Iya. pemimpinnya, dan harus punya pandangan bahwa oh ini si perempuannya nih bisa apa? Iya. Bisa login nih suatu hari. Jadi Oke. itu yang menyebabkan diperbolehkan. Berarti menikahnya di dalam Muslim dulu awalnya kan, tapi si ceweknya belum harus pindah pada saat itu. Iya kalau dengan ahlul kitab. Kalau Tapi ahlul kalau kitab. sekarang sih rata-rata udah nggak usah deh gitu kata para ulama. Ah. Ribet loh. Benar. Nah, Iya kan? sebelum masuk nih ke Iya, sisinya iya. Kristen, tiba-tiba gue ada pertanyaan. Misalnya, tadi misalnya yang diharamkan itu misalnya tadi apa namanya yang cewek nggak boleh, kemudian misalnya nggak boleh alkohol, nggak boleh tato, kemudian nggak boleh makan babi misalnya kayak gitu kan. Kalau misalnya dilanggar semua ini oleh yang udah muslim itu, maksudnya apakah mereka pasti nggak masuk neraka, pasti nggak mungkin masuk surga atau apa yang terjadi sebenarnya? Atau bisa minta ampun? Ya mereka fasik, berdosa. Heeh. Minta ampun. Oh bisa minta ampun? Minta ampun. Nah, minta Oke. ampunnya itu Gimana? sebesar apapun dosa lo, Ya. sedalam, seluas, setinggi, itu dengan satu istighfar, satu permohonan ampun kepada Tuhan selesai. Oh, itu juga Gitu. cheat code juga itu. Cheat code juga itu. Bib. Kayak Thanos tuh. Snap iya. Astagfirullah hilang dosanya. Iya gitu ya? Oh gitu. Biar Ini gua itu salah satu bentuk kasih sayang Tuhan. Oh, baru tahu ini beneran aku baru tahu. Makanya, gue juga kalau ada apa-apa astagfirullah. Kan kita di sini. Iya, bukan. Just in Beda. case. Beda. Kit itu kit Anda tidak sesuai. Iya. Oke, siap. Beda. Jadi ya itu fasik. Dia berdosa dan harus memohon ampun. Oke. Loh, tunggu. Ada sesuatu yang unik di sini. Misal orang makan babi kan, terus dia ngomong astagfirullah. Ya nggak gitu juga konsepnya, Bro. Nah, misalnya. Tapi dia tetap di penjara tuh. Gimana? Kok di penjara? Kan ada yang video yang viral itu sampai di penjara kan? Gara-gara Oh, kalau penjara kan urusan Iya, Oh, itu konsekuensi, beda. itu konsekuensi. Oh, itu beda. urusan hukum negara. Kalau makan babi orang Islam nggak di penjara sebenarnya kan secara hukum negara. Nah, yang tapi juga kayak gini deh. Lu kalau minum minuman keras kalau di Islam itu sholat lu 40 hari gak Iya, diterima. aku tahu yang itu. Kecuali lu bilang astagfirullah langsung diterima tuh. Oh, bisa gitu. Iya. Cuman jangan mempermainkan. Oh. Karena mempermainkan itu bodoh. Karena kenapa? Karena kalau lu mau mempermainkan, gua minum setelah itu astagfirullah. Kan nggak ada jaminan lu pas minum nggak tersendat dan mati kan. Nah, kalau mempermainkan juga walaupun lu tetap hidup tapi mempermainkan tobat itu bermasalah di Islam. Oke. Gue duduk di satu podcast ini aja dengerin wawasan hidayah Islam dari Habib. Lebih menarik jauh daripada gue 6 bulan belajar Islamologi Secara ini ya. buku Iya, gitu kan. Iya. Ini aku juga belajar banyak Karena banget. kadang ngobrol tuh kan lebih enak ya. Tapi apakah semua aliran Islam seperti yang apa diimani oleh Kayaknya Habib enggak, Jafar? soalnya kalau semua kayak Habib Jafar, persentasenya Kristen udah kecil Iya. kayaknya. Gue nggak tahu Enggak seberapa ya? iman gue. Walaupun udah kecil sebenarnya.
Jadi seharusnya bukan kecil. Habis. Enggak sebenarnya. Ya sebenarnya jangan gitu lah. perbedaan. 1%. Sebenarnya rasionalnya ya, perbedaan dalam Islam itu ada dan seharusnya lebih bisa diterima karena antar agama aja bisa menerima perbedaan. Cuman kadang ngurusin perbedaan di internal agama itu lebih susah dari ngurusin perbedaan antar agama. Iya. Kenapa? Karena Betul. gua sama Brian Betul. udah selesai. Bagi gua dia beda agama selesai, Iya. beda server. Iya. Gue gak tersinggung sama iman dia. Tapi kalau gue berbeda dengan sesama muslim, mereka nganggep itu bukan perbedaan, tapi penistaan. Dan akhirnya jadi masalah. Satu. Nah, itu dia masalahnya. Kalau dengan Brian ya udah sih. Gue Beda. tahu lu sih, Iya. musuh gue semua di Kristen. Dicintai Muslim, dibenci orang Kristen, itulah saya. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus yang bunuh siapa? Ya orangnya sendiri, orang Yahudi. Tuhan Yesus orang Yahudi yang bunuh orang Yahudi. Ya udahlah, kalau kita bilangnya seorang nabi tidak akan dihormati di dia dihormati di semua tempat kecuali di kampung Tempatnya halaman. sendiri. Ya, gini aja deh. Kita deh. Iya. Lo gak usah jauh-jauh ke yang sana. Kita aja deh. Iya. Kita itu ketika udah sukses, biasanya justru yang paling tidak support kita teman kita. Iya. Kok bisa Harga ya? temen tuh kan identik harga yang Iya. lebih murah dari Iya. umumnya kan. Iya, iya, iya. Yang dukung kita justru circle yang selama ini tidak jadi circle kita. Iya, benar. Karena kenapa? Karena teman-teman dekat kita dia iri. Dia padahal dulu nongkrong sama kita. Startnya sama, tapi kok finishnya beda. Akhirnya rasa iri dengki itu yang menyebabkan dia hancur dan ingin semua orang hancur. Sehingga dia kemudian nggak terima sama temannya yang sukses. Oke. Lanjut dulu, kita ke masalah percintaan lagi nih menarik. Oke. Kalau Kristen gimana? Basicnya oke. Mendingan gue selalu ngomong gini, gue akan kasih basic kekristenan, Iya. nanti gue kasih Bisa menurut sendiri, gue. betul. Gitu. Biar Jadi, aman ya. Biar aman. Kalau enggak, orang bingung ini Kristen nih gak kayak gini deh setahu gue. Iya. Ini Brian Shawarta gitu kan. Jadi kalau Kristen ya, tentunya di Alkitab ada dibilang bahwa jangan bersama seseorang apalagi mencari pasangan yang tidak seimbang gitu. Dan Sama lah ya, mirip ya berarti. kurang lebih berkali-kali dari zaman dulu itu kan sebenarnya kepercayaan Yahudi juga gitu kan, cari yang orang Yahudi jangan sama yang non Yahudi, dan itu dijadikan sebuah boleh tidak boleh gitu kan. Nah masalahnya kita menurut gua nih, kita sering ngelihat Alkitab itu nyari apa yang boleh dan nggak boleh, dosa dan nggak dosa gitu. Kalau ngomongin di perjanjian lama Alkitab sebenarnya itu mirip banget sama, maksudnya secara prinsipal itu mirip sama Yahudi, Islam, Kristen yang di perjanjian Nasrani perjanjian lama itu mirip. Ada benang merah bentuk yang bisa terlihat agak bersama. Nah, buat kita yang beda itu adalah sejak si cheat code ini keluar. Iya. Yang namanya Tuhan Yesus, cheat code yang namanya cinta ini. Karena buat gua, pemahaman gua dan kepercayaan gua adalah Tuhan Yesus datang dan dia mengobrak-abrikan sistem keagamaan waktu itu. Oke, misal. Dia kan terlahir di Yahudi kan? Iya. Misal Tuhan Yesus bilang ini kagak boleh, contoh kalau hari Sabat tidak boleh ngapa-ngapain. Dia nyembuhin orang hari Sabat. Marah orang-orang Yahudi, lu ngapain nyembuhin orang? Yang berzina harus dirajam batu. Harus hukumannya. dirajam batu. Dia Tapi bilang lu dia nggak apa-apa, lu udah nggak dosa apa-apa lu nih. diampuni. Itu momen dia bilang aku Tuhan tuh. Marah mau dirajam batu. Jadi Yesus menaikkan manusia lebih tinggi daripada agama. Itu cheat code-nya ya, Itu setelah. cheat code-nya. Karena begitu besar Tuhan sayang sama kita, dosa nggak dosa, dia bilang, gua nggak peduli, gua akan mengalahkan dosa. Mulai hari ini dosa udah nggak ada. Oke. Nah, jadi buat gue, kalau kita masih dalam pemikiran ini dosa nggak dosa, ini boleh nggak boleh, itu agak salah. Karena Tuhan mikirnya nggak gitu. Mungkin ini yang membuat juga kenapa di Kristen itu tato boleh gak sih sebenarnya di Kristen tuh? Balik lagi, sama semua yang nanya gue, boleh nggak boleh nggak boleh. Gue selalu bilang, cara nanyanya salah, pertanyaannya bukan boleh nggak boleh. Mirip lah ya. Iya, tapi itu bagi gua iman itu sangat rasional dan juga sangat dewasa. Jadi pertanyaannya bukan, kalau gua ngelihat baca Alkitab di iman gua cuma ngelihat Tuhan Yesus itu sebagai seorang bapak yang baik. Bapak mau nggak anaknya itu cerai? Enggak. Nggak mau. Kenapa? Perceraian sakit. Nggak ada perceraian yang enak dan win-win, nggak ada. Perceraian dua-duanya sakit. Makanya dibilang nggak boleh perceraian. Tapi dibilang nggak boleh itu bukan sebagai hitam atas putih. Dia bilang nggak boleh itu karena dia nggak mau anaknya sakit, gitu kan. Nah, tapi tentunya ada momen-momen atau sebab-sebab yang mungkin nggak bercerai lebih sakit. Contoh, kalau ada wanita, ada istri yang di KDRT-in, ditekan, disiksa. Kalau perspektifnya bayangin nih Tuhan Yesus sebagai Bapak yang baik, lu tega. Ya gue tahu sih kalau cerai sakit, tapi kalau nggak cerai lebih sakit lagi. tega gitu. Jadi pada saat kita udah bisa mengerti hatinya Tuhan, aturan Tuhan nggak penting. Pas kita kecil, lu dikasih tahu nyokap kan, jangan pegang api.
Ya kan? Jangan jalan lewat nyebrang jalan. Kenapa? Karena kita anak kecil, kita nggak ngerti. Kita harus dikasih peraturan boleh nggak boleh. Tapi kalau sampai hari ini nyokap bilang jangan pegang api, jangan main api, jangan nyebrang jalan, kan nggak lucu. Kenapa? Karena lu udah dewasa. Kalau lu nggak pernah pegang api, lu nggak bakal pernah masak. Kalau lu nggak pernah nyebrang jalan, gimana caranya lu bekerja? Kalau lu udah dewasa, lu akan diajarkan, nyokap itu bukan ngajarnya aturan, tapi hatinya ditaruh ke lu. Kebijakan, pengendalian diri, kebaikan. Kalau lu udah punya itu, aturannya itu nomor 2 gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, beda agama gimana? Yang kayak tadi Habib bilang, bro, satu agama aja sulit gitu kan. Jadi beda agama sangat sulit karena itu kan prinsipal fondasi ya. Tapi bisa atau enggak ya mungkin pada akhirnya bisa. Tapi apa yakin mau yang lebih sulit kalau hidup bisa dipermudah gitu. Oke. Karena terlalu banyak. Iya, karena menurut gua terlalu banyak tantangan ya dalam pernikahan. Tantangan yang belum kita terprediksi aja pasti ada di depan. Ngapain yang sudah bisa kita prediksi ini nggak kita antisipasi gitu. Kan gitu. Dan kalau di Islam baik nikah maupun cerai itu hukumnya bisa wajib sampai haram. Bisa gitu. Apa tuh? Iya. Gimana Jadi hafiz nikah haram? bisa wajib. Kalau dengan nggak nikah lo jadi zina. Tapi nikah jadi haram kalau dengan nikah lo bisa menyakiti pasangan lo. Nah, cerai itu bisa haram. Kalau dengan bercerai artinya lu akan mengabaikan kebaikan-kebaikan yang ada pada pernikahan. Tapi cerai bisa wajib kalau dengan tidak bercerai Ada yang dengan tidak bercerai akan ada yang tersakiti, baik Wah, si perempuan laki. cocok, suka. Ini Nah, setuju, itu. Setuju nih. Jadi kalau kenapa tapi cerai itu disebut dibenci Tuhan? Hanya ingin tidak meremehkan perceraian. Jangan diremehkan, tapi kalau udah mentok, kalau di Islam malah bisa jadi wajib. Kalau seandainya bertahan akan membuat salah satu atau keduanya, Apalagi nih, pihak ketiga, Iya. kenapa-kenapa, yaitu anak kita. Tiap hari ngelihat bapak ibunya Iya, cekcok, iya. anak kita stres. Makanya gue juga tadi bilang kan, debat itu mau antar agama di tempatnya, jangan di tempat umum. Iya. Kayak kita lah. Benar. kita itu kalau debat suami istri, nggak mau lah di depan Depan anak kita, nggak Iya. mau anak kita mendengar sesuatu yang belum waktunya dia mendengar. Makanya gue di medsos itu bukan tempatnya sebenarnya untuk debat-debat gitu, karena netizen kita itu belum waktunya sebagian untuk mendengar itu. Iya, betul. Gimana lu menganggap semua kita udah layak mendengar itu selama masih baygon itu ada tulisannya jangan diminum. Iya. Ya. Apa yang lu harapin dari orang-orang yang masih kalau lihat baygon lu masih ini boleh diminum nggak ya? Mohon maaf. Nyamuk itu untuk obat membunuhnya. Oke, masih seputar cinta nih dikit lagi. Aku tiba-tiba keinget lagi pertanyaan. Kan di Islam boleh mempunyai lebih dari satu istri. Boleh poligami. Berarti poligami berarti satu istri punya beberapa suami juga boleh. Enggak, poliandri nggak boleh. Oh, poligami nggak boleh. Nggak boleh, itu Cuma hukumnya. poligami aja. Poligami itu pun poligami itu orang kadang salah menganggap seolah-olah poligami itu dianjurkan. Tidak. Poligami itu dibolehkan, Bukan dianjurkan, dibolehkan dengan beberapa kriteria. Simpelnya gini, poligami itu kayak pintu darurat di pesawat. Dia nggak boleh ditutup rapat, dibilang oh nggak boleh poligami. Tuhan yang memperbolehkan itu, tapi nggak bisa dibuka seenaknya tanpa keadaan darurat dan izin dari si sopir pesawat alias pilot. Nah, apa dari Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu semangat poligaminya adalah membatasi, bukan menambah. Dulu orang di zaman itu menikah itu banyak. Iya. Kita juga meyakini hal yang sama bahwa Nabi Sulaiman itu istrinya banyak banget. Di zaman Nabi Muhammad dibatasi menjadi 4. Tapi semangatnya satu. Iya. Karena prinsip utamanya lu harus adil. Dan adil itu susah banget. Iya. Makanya lebih baik satu. Makanya Nabi mengajarkan beliau poligami. Karena beliau itu sering begini, melakukan sesuatu yang sebenarnya sebagai contoh aja bahwa sesuatu itu boleh. Oke. Kadang Nabi itu melakukan hanya agar tidak dianggap sesuatu itu nggak boleh. Hmm. Misalnya ya, Nabi melakukan puasa sunnah.
Nabi itu kadang nggak melakukan puasa sunnah agar orang tidak beranggapan puasa sunnah itu jadi wajib. Oke. Ngerti. Karena Nabi tiap saat seumur hidupnya melakukan, takut orang gila, wah itu wajib. Nah, poligami itu Nabi lakukan agar orang tahu bahwa itu boleh. Dan Nabi tidak pernah berpoligami ketika menikahi istri pertamanya Khadijah. Nabi itu gak poligami sampai Khadijah meninggal. Kemudian Nabi menikahi orang-orang yang dipoligami itu semua ada pertimbangan cintanya. Pertimbangan cintanya apa? Ada orang yang miskin, untuk diangkat derajatnya secara ekonomi Nabi nikahi. Ada janda tua yang sudah tidak dianggap di masyarakat, dinikahi oleh Nabi untuk diangkat derajatnya. Jadi semua itu untuk bukan kepentingan nafsu, ya. tapi kepentingannya adalah cinta kasih, mengangkat derajat orang. Karena gini, kenapa gue bilang nggak bisa nafsu? Kalau nafsu 4 nggak cukup nggak sih? Selalu Iya mau kan? jadinya 1000. Iya, 1000 nggak cukup. Unlimited kalau kita menuruti nafsu kan. Makanya di Islam tuh boleh kalau keadaannya darurat, yaitu untuk bantu orang lain. Yang nggak bisa dengan bantuan lain ya. Kalau bisa membantu dengan menafkahi tanpa menikahi, ambil jalan itu. Gua punya temen tuh, dia yang punya gerakan 1000 janda menafkahi tanpa menikahi. Nah, sebagian saudara muslim itu menikahi tanpa menikahi. Jadi bermasalah dong. Kalau memang nggak ada jalan lain kecuali menikahi, baru tuh. Tapi istri berapa, Bib? Istri satu. Nggak ada niatan. Satu aja. Jadi ulama Islam itu ada beberapa, bahkan menjadi satu buku Al-Ulama Al-Uzzab yang jomblo seumur hidup. Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah. Karena kenapa? Mengedepankan berpihak kepada ilmu ketimbang menikah. Jadi fokus untuk menulis kitab, belajar ilmu. Karena kan kadang kalau udah ada istri kan kita nggak bisa fokus ke satu hal, loh. Ada hak istri yang harus dipenuhi. Nah, ada beberapa yang menjadi kalau dalam Kristen martir. Bukan. Maksudnya maksudnya memberikan dirinya untuk sesuatu yang lebih besar. Mengerti. Kalau di Islam disebutnya jihad. Pastor di Katolik nggak boleh menikah. Pastor di Katolik promo. nggak boleh menikah. Kalau di Kristen tuh pertama Tuhan Yesus masih single, jomblo seumur hidup. Kedua Rasul Paulus gitu kan, dia yang paling aktif tuh ya pelayanan lah ibarat katakan demi memberikan diri demi agama gitu kan. Bante juga di Bante nggak boleh nikah. Buddha nggak nikah. Makanya ya jatah Bante dan Romo mungkin lama lagi terus dari nomor 1 di dunia di selanjutnya diambil terus. Oke, kalau di Kristen tadi ini mungkin durasinya udah cukup juga. Di Kristen kenapa nggak boleh lebih dari 1? Karena memang Tuhan dari awal Adam dan Hawa dan union atau covenant suami istri itu memang untuk 2 orang bisa memberikan dirinya satu kepada yang lain gitu kan. Jadi ya itu basisnya itu gitu. Tapi yang kita harus selalu ingat, balik lagi ini kalau gue pribadi ya, jangan terlalu kita di kekristenan itu terlalu mengglorify, terlalu mengagungkan pernikahan seakan-akan kayak tujuan akhir dari hidup itu menikah. Dan seringkali itu membuat orang-orang di kalangan Kristen di gereja kalau nggak dapet cowok, nggak dapet cewek, nggak dapet istri tuh kayaknya kurang gitu, kayak nggak laku. Kayak seakan-akan stereotipnya. Iya, stereotipnya gitu kan, karena pada akhirnya pernikahan itu adalah pengorbanan. And kalau itu works, bisa menghasilkan Kristus dengan secara luar biasa dalam sebuah pernikahan. Tapi nggak semua orang harus menikah. Nggak semua orang akan siap untuk menikah. Butuh kedewasaan yang tinggi. Dan kalau belum siap, mendingan jangan. Ya kan, kita cuma belum punya hukum itu aja. Betul. Tapi ini pelajaran nih. Mendingan nikah dong. Cheat code juga ya ternyata. Boleh diimpor nggak? Tapi ini yang gue mau aplikasikan dari apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Ambillah hikmah dari manapun lu dapat. Gue pengen ngambil hikmah dari Kristen yang tadi diceritakan oleh Brian. Sama ini sekaligus hikmah dari Buddha yang diceritakan oleh Bante Dira. Jadi bagi gue ya, ketika lu memutuskan untuk berkembang biak, maka keputusan itu harus dijalani dan diakhiri dengan berkembang baik.
Weh. Berkembang biak dan berkembang baik itu harus jadi satu kesatuan. Ya. Jangan Keren. sampai kemudian menikah itu justru untuk menyakiti, tapi untuk berkembang baik. Sebelum menikah lo berkembang dulu, mempersiapkan, gua siap nikah, berkembang baik. Ketika nikah, pernikahan harus dijalani untuk memperbaiki keduanya. Dari sebelum nikah Keren. udah baik menjadi lebih baik lagi, dan tujuannya untuk sama-sama ke surga. Jadi dijalani sebagai itu, nggak sekedar cuman asik-asikan doang gitu kan. Oke deh, kalau kayak gitu. Aku rasa aku cukup sih. Gila, keren-keren. Tapi ya ngobrol Iya. lu penasaran nggak? Kita kan Kristen kan ini kan? Penasaran nggak sih? Ini David nggak jatuh-jatuh ya, ini nggak apa-apa. Iya. Tapi keislaman, pengajaran Islam yang dari tadi gue denger, Bib, itu garis besar umum atau versi Habib? Karena bagi gue itu sangat menarik. Beda dengan apa yang gue pelajari dan mungkin yang kita tahu kan sebagai orang Kristen, apa yang kita kira tentang Islam. Iya. Bahkan gue yang udah belajar subjek Islamologi pun Kaget denger dengerin itu kayak, oh ini beda nih. Enggak, kalau itu semua bersumber dari ayat dan sabda dari Allah dan Nabi Muhammad. Bahkan yang gue jelasin Iya. itu versi unsensor. Oke. Gue bisa, Itu menarik. sebagian orang bahkan berusaha untuk tidak menjelaskan poligami, Iya. kan? Atau berusaha tidak menjelaskan bahwa orang non-muslim itu tidak masuk surga. Iya. Karena dikhawatirkan itu akan membuat nama Islam jadi kurang direspekin sama orang. Iya. Kalau yang gue jelasin sepanjang podcast itu apa adanya. Bahkan yang versi unsensor tuh nggak ada sensornya tuh. Itu udah versi Islam yang ya udah begitu Islam sebenarnya. Iya, keren, bisa dimengerti. Gue banyak setuju dengan poin-poinnya dan menurut gue sangat apa ya, dengan value gue pun kayak nyambung. Nah, ini hipotesis nih. Kalau gue login ke lu doang tapi nggak ke Islam yang lain tuh bisa nggak ya? Itu hipotesis, gue nggak bakal. Hipotesis nih kira-kira. Pertama ya, gue lebih suka menanggapi kata gak bakalnya, bukan sombong banget ya. Sombong banget, gak bakal. Sombong banget loh. Gak bakal. Ya udah gini, Kan kalau setiap gitu kita nggak gini. tahu spiritual journey Iya kita betul. masing-masing, kan? Kita nggak boleh membatasi Tuhan ya. Betul, Iya, kecuali gue ya. Iya. Enggak, soalnya kalau gue bro, lu kebayang nggak ada Habib Kristen? Itu dua kata lucu. Masa Habib Kristen? Iya kan? Ustaz Brian masih kebayang. Masih oke. Banyak tuh kan bule-bule yang masuk Islam. Tapi kalau Habib Kristen itu kan agak dua kata lucu tuh, Ruh. Lu pernah menuntun mengajarkan keislaman kepada pendeta belum, Bib? Yang jelas ya, gue tidak pernah mengglorifikasi login-nya seseorang. Betul. Gue nggak pernah, Sama. bahkan nggak pernah nge-share. Iya. Gue nggak pernah mengglorifikasi. Bagi gue itu bukan soal kemenangan, itu soal kebenaran. Betul. Jadi gue nggak pernah. Karena kenapa? Karena gue ingin menjaga hati saudara-saudara gue yang non Muslim. Iya. Khususnya dengan yang dalam konteks ini teman-teman Kristen. Iya. Gue ingin itu. Dan bahkan dalam Islam, saking ingin menjaga hati teman-teman non Muslim, kita itu telah disepakati oleh Nahdlatul Ulama beberapa tahun yang lalu, nggak boleh lagi menyebut non Muslim sebagai kafir. Menyebutnya lebih ke non Muslim karena kita sudah berada dalam satu konsep kebangsaan yang semua orang itu adalah warga negara. I see. Tapi mengajarkan keislaman hidayah boleh dong. Wah, itu. Yuk. Oke, yuk. Belajar ya? Yuk belajar kan. Belajar doang masuk kagak ya percuma.